Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak kelas 4? Alhamdulillah hari ini sehat semua. Alhamdulillah. Bu Guru juga hari ini alhamdulillah sehat walafiat. Anak-anakku, hari ini Bu Muna akan menerangkan tentang pelajaran Al-Quran. Tapi sebelum itu, yuk kita berdoa dulu ya. Sikap berdoa. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Anak-anakku, hari ini Bu Muna akan menerangkan tentang materi surah Al-Ma'un. Ya, pasti kamu sudah bisa ya surah Al-Ma'un. Bagus. Tapi sebelum itu, yuk kita lihat ya, perhatikan tayangan surah Al-Ma'un berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukazzibu bid-din فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Anak-anakku, tadi suaranya merdu sekali kan? Iya, mudah-mudahan kita juga ya ketika mengaji suaranya bisa merdu seperti itu. Makanya kita belajar. Hari ini kita akan membaca surah Al-Ma'un bersama-sama. Tadi kalian sudah mendengarkan kan surah Al-Ma'un? Sekarang kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul Azim. Alhamdulillah ya, anak-anak sudah bisa kan surah Al-Ma'un. Nanti kita ulang lagi ya anak-anak ya. Anak-anakku, adakah yang kalian sudah tahu apa itu surah Al-Ma'un? Iya, apa arti surah Al-Ma'un? Iya, pinter. Al-Ma'un artinya barang yang berguna atau bantuan juga boleh. Anak-anakku, Al-Ma'un ada berapa ayat? Ayo. Oh, ada yang ngintip ternyata. Iya, 7 ayat, pinter. Surah Al-Ma'un termasuk ke dalam surah apa anak-anak? Makiyah, hebat karena turun di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Iya. Anak-anakku, di surah Al-Ma'un ini Allah menceritakan tentang apa? Iya, benar sekali. Jadi ini sebelum guru menerangkan, guru akan menceritakan tentang asbabul nuzul. Apa itu asbabul nuzul? Sebab turunnya sebuah ayat. Jadi surah Al-Ma'un ini anak-anak menceritakan tentang Abu Sufyan. Siapa dia? Seorang tokoh, ya, tokoh Mekah. Apa yang dilakukan Abu Sufyan? Jadi Abu Sufyan waktu itu menyembelih kurban. Kalau di Mekah apa ya kalau kurban? Iya, jadi Abu Sufyan itu menyembelih unta. Lalu datanglah seorang anak yatim piatu. Apa yang dilakukan oleh Abu Sufyan? Abu Sufyan menghardik, mengusir anak yatim tersebut.
Nah, setelah peristiwa itu turunlah surah Al-Maun ayat 1 sampai 7. Surah Al-Maun ini bercerita tentang apa ya? Isinya apa sih? Good. Ia bercerita tentang orang yang mendustakan agama. Siapa mereka? Apakah kamu tahu siapa mereka? Iya, betul sekali. Jadi orang yang mendustakan agama itu, berdasarkan surah Al-Maun adalah yang pertama orang yang menghardik anak yatim. Menghardik itu apa, Bu Guru? Menghardik itu namanya ya berkata kasar, berbicara tidak sopan, tidak peduli, ya menyakiti, itu namanya menghardik anak yatim. Setelah itu apalagi yang termasuk golongan orang yang mendustakan agama? Yang kedua adalah orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Itu termasuk golongan orang yang mendustakan agama. Selain itu ada lagi kah? Ada orang yang sholat. Kok orang yang sholat juga, Bu? Iya, karena sholatnya lalai. Lalai itu seperti apa ya? Jadi kamu tahu sholat zuhur itu jam berapa? Iya, sholat jam 12. Tapi kamu sholat jam berapa kira-kira? Adakah sholat yang jam setengah 3? Pada sholat zuhur loh, tapi sholatnya jam setengah 3. Berarti namanya kamu sudah lalai. Ada lagi Bu selain itu? Ada, yaitu orang yang ria. Ria itu apa sih? Good, ya, ria itu pamer. Jadi ketika kamu sedekah, kamu pamer. Ya, mungkin ketika kamu traktir teman kamu memberitahu ke teman-temanmu semuanya, hari ini aku sudah traktir si Alo. Nah, itu berarti kamu sudah pamer atau ria. Yang terakhir apa? Yaitu orang yang enggan memberi bantuan. Contohnya seperti apa ya? Contohnya kamu kalau sekolah kamu punya misalnya membawa pensil 2. Tapi ketika ada temanmu pinjam, kamu bilang kamu hanya membawa 1. Kenapa? Kok kamu gak mau pinjemin? Habis aku males kok, karena dia anaknya begini begitu. Nah, padahal kamu bisa loh meminjamkan, tapi kamu enggan, berarti kamu termasuk orang yang mendustakan agama. Jadi di surah Al-Maun ini anak-anak, ya Allah itu menganjurkan agar kita tidak melalaikan sholat. Kalau kita melalaikan sholat apa akibatnya? Rugi dunia akhirat. Dan kita juga harus menyantuni anak yatim, ya tidak menghardiknya loh ya, harus sayang kepada anak yatim. Misalpun kamu tidak bisa memberi, kamu berkata yang sopan atau berkata yang baik-baik ya, yang tidak menyakiti. Dan Allah juga tidak menyukai nih bagi orang yang menghardik anak yatim dan tidak memberi bantuan. Jadi kalau kamu bisa bantu nih anak-anak, bantulah saudaramu atau temanmu yang kesusahan. Misalnya kamu nggak bisa bantu, apa yang harus aku lakukan, Bu Guru? Minimal berkata yang sopan. Nah, itulah sepenggal dari surah Al-Maun. Ya, apa Al-Maun artinya? Iya, bantuan. Hebat. Berapa ayat? 7 ayat. Ya, isinya tentang apa? Orang yang mendustakan agama. Good. Selanjutnya kita akan membaca surat At-Takasur. Jadi pelajaran kedua yaitu Bu Muna akan membahas tentang surah At-Takasur. Nah, ini surah At-Takasur. Kita saksikan tayangan video surah At-Takasur ya, perhatikan. Semoga suara kita juga bagus seperti ini. Semoga kita juga bisa bantu seperti itu ya. Yuk kita belajar surah Al-Maun. Yuk kita belajar surah At-Takasur. Kita baca bersama-sama ya anak-anakku.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah membaca surah At-Takasur. Anak-anakku, At-Takasur itu artinya apa ya? Iya, betul sekali apa yang kamu ucapkan. At-Takasur itu artinya bermegah-megahan. Bermegah-megahan itu seperti apa ya anak-anak? Good, bagus. Ada yang sudah tahu. Jadi bermegah-megahan itu artinya berlomba-lomba dalam mengumpulkan harta. Harta itu berupa uang boleh, ya. Jadi mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, ya. Mengumpulkan uang sehingga lupa kewajibannya sebagai umat Islam. Lupa apa Bu Muna? Jadi ketika kamu mungkin sudah besar, kamu sibuk kerja, sibuk mencari uang, rumahnya sudah bagus, mobilnya sudah banyak, keren, cakep, tapi kamu tidak sholat, tidak berzakat, tidak puasa, maka kamu termasuk orang yang bermegah-megahan. Jadi Allah itu mengancam loh bagi kamu-kamu yang bermegah-megahan ini nanti, ya. Tapi jangan sampai ya. Bagi kamu yang bermegah-megahan dalam hidup, maka kamu akan dapat apa dari Allah ya? Iya, maka kamu akan masuk ke dalam neraka jahim. Wow, serem ya? Apakah kamu tahu anak-anak neraka jahim itu apa isinya? Iya, betul sekali. Jadi neraka jahim itu anak-anak isinya batu. Wah, isinya batu Bunda? Nggak panas dong? Salah, tapi di neraka jahim itu isinya batu yang menyala atau batu yang terbakar. Jadi kamu pernah nggak ya lihat ayam bakar? Iya, jadi kamu andaikan manusia yang masuk ke dalam situ bagaimana? Akan gosong. Jadi kalau kita masuk ke dalam neraka jahim bisa gosong badan kita ya. Nauzubillah min dzalik. Jadi di surah Al-Mu'min, di surah At-Takasur ini Allah mengingatkan kita nih sebagai umat Islam tidak boleh berperilaku seperti itu, bermegah-megahan. Bermegah-megahan memang nggak boleh Bunda. Boleh, tapi bermegah dalam bentuk lain ya, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu yang boleh dalam Islam. Jadi kamu mencari harta boleh? Boleh. Punya rumah bagus? Boleh? Boleh. Punya mobil keren, cakep, Lamborghini? Boleh banget. Tapi asalkan kamu tidak melupakan kamu sebagai orang Islam, tidak lupa sholat, tidak lupa puasa, bayar zakat, ya seperti itu ya anak-anak ya. Jadi dalam surah kita hari ini sudah belajar surah Al-Ma'un dan surah At-Takasur. Jadi intinya itu apa ya anak-anak? Iya, jadi ini kita sebagai orang Islam diingatkan sama Allah agar kita tidak termasuk dari bagian dari surah Al-Ma'un, yaitu orang yang mendustakan agama. Dan kita juga tidak termasuk ke dalam golongan surah At-Takasur, orang yang bermegah-megahan dalam dunia. Seperti itu. Anak-anakku nanti jangan lupa ya dihafalkan surat Al-Ma'un dan surah At-Takasurnya. Nanti yang sudah hafal silakan setor ke Bu Guru ya. Anak-anakku, nih Bu Muna punya gambar. Kalau bila ada gambar seperti ini, nih ada bapak-bapak sedang mengusir anak yatim. Kira-kira bapak-bapak ini nih termasuk golongan yang mana ya? Ke dalam surah Al-Ma'un kah atau surah At-Takasur? Ayo yang mana? Iya, betul sekali. Bagi orang yang menghadik anak yatim maka termasuk golongan ke dalam surah Al-Ma'un ya, pinter. Lalu bila ada gambar seperti ini,
Misalnya kamu sudah besar, sudah jadi bos, atau jadi kepala bagian, atau mungkin jadi presiden, udah jadi pejabat. Terus kamu punya rumah mewah, punya uang banyak, tapi kamu nggak sholat. Tahu sih sholat, orang Islam harus sholat, tapi kamu tidak mengerjakan, tidak zakat juga. Nah, maka kamu termasuk golongan yang mana? Surah Al-Ma'un atau surah At-Takasur? Iya, betul sekali. Kamu termasuk golongan surah At-Takasur. Jadi di surah Al-Ma'un dan surah At-Takasur ini, nak, Allah sudah mengingatkan kita sebagai umat Islam ini, nak, agar kita tidak berperilaku seperti itu ya, tidak boleh mendustakan agama dan tidak boleh bermegah-megah dalam hidup ya. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan pada kesempatan kali ini. Anak-anakku jangan lupa ya hafalannya dan apa ini? Buku paket Al-Qur'annya dikerjakan ya di sini biar kamu bisa ya anak-anak ya. Ada soal latihannya, kamu kerjakan ya anak-anak ya. Nah, anak-anakku terima kasih ya sudah menyaksikan tayangan video Bu Guru. Semoga kamu mengerti ya dan paham apa yang Bu Guru sampaikan. Bila kamu tidak mengerti, maka belajar lagi, baca lagi buku paketnya. Oke anak-anak, yuk sebelum kita selesai, kita akhiri. Langkah baiknya kalau kita mengucapkan kalimat thayyibah hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.